segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita ketemu lagi dalam sesi kali ini ya. Bapak Saudara, kita masih ada dalam bab 3 ya, bagaimana membahas tentang theopreneurship dalam sejarah dunia. Tapi di sesi kali ini kita sudah sampai di proyek ilahi yang keempat yang sementara dikerjakan ya. Jadi yang keempat itu zaman PB. Apa sih proyek ilahi zaman PB? Nah, kita tahu bahwa gereja adalah the next theopreneurship ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa di theopreneurship di gereja mula-mula itu gereja sebagai the next theopreneur. Jadi gereja yang akan melakukan proyek ilahi, yaitu apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, di kali ini kita akan melihat theopreneurship di zaman kita akan melihat theopreneurship pada masa bapak-bapak gereja. Oke ya. Jadi sebelumnya di gereja mula-mula, sekarang kita di zaman bapak-bapak gereja. Nah, theopreneurship pada zaman bapak-bapak gereja ini terjadi di abad pertama sampai dengan abad kelima. Jadi selama abad ini, Tuhan memakai bapak-bapak gereja untuk menjadi theopreneur, untuk mengerjakan proyek ilahinya. Karena proyek ilahi itu untuk menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia, Tuhan pakai bapak-bapak gereja juga, Bapak Saudara ya. Nah, kita akan bahas sama-sama di sini, Bapak Saudara. Nah, bapak gereja itu apa? Nah, bapak-bapak gereja adalah sebutan bagi para teolog dan filsuf yang berpengaruh dan hidup di awal gereja Kristen. Nah, secara khusus sebutan ini diberikan bagi mereka yang hidup 5 abad pertama dalam sejarah kekristenan. Oke ya, sama dengan tadi ya. Nah, siapa saja para bapak gereja tadi? Ada Justinus Martir ya, itu hidup sekitar abad kedua. Terus kemudian Irenaeus, kemudian Tertullianus pada tahun 160 sampai dengan 220 dia hidup. Kemudian Clemens dari Alexandria, terus Origenes. Nah, saya tidak membahas secara detail mereka ya, di bukunya itu jelas sepak terjang mereka, apa yang mereka lakukan itu sangat jelas di buku. Tapi di sini saya membahas poin-poinnya saja, inti-intinya saja. Kemudian ada Cyprianus, itu permulaan abad ketiga ya. Nah, kemudian Eusebius dari Kaisarea, kemudian Athanasius di akhir abad ketiga. Itu mereka ini yang hidup ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Efraim orang Syria, itu awal abad keempat ya. Kemudian Basilius dari Kaisarea, ada Georgius dari Nazianzus, kemudian Georgius dari Nisa. Nah, saudara, Ambrosius, Johannes Chrysostomus, kemudian siapa lagi? Hieronymus, Agustinus, Cyrillus dari Alexandria, terus Theodoritus dari Kirus, dan kemudian ada satu lagi Leo Agung. Nah, mereka ini adalah bapak-bapak gereja yang mana Tuhan pakai mereka sebagai theopreneurship. Nah, apa yang bapak-bapak gereja ini lakukan, Bapak Saudara? Pada masa ini konsep theopreneurship yang dipakai adalah bapak-bapak gereja yang mana beberapa di antara mereka adalah saksi hidup para rasul seperti Petrus, Paulus, dan Yohanes. Mereka inilah yang melanjutkan ajaran para rasul kepada bapak-bapak gereja lainnya pada abad keempat. Bapak-bapak gereja ini yang sudah diajarin turun-temurun, yang diberi kemampuan untuk mengkanonisasi Alkitab, baik PL, PB, dan bisa memilah mana kitab yang asli dan mana mana yang tidak asli, serta bisa merumuskan doktrin dasar kekristenan seperti kristologi, doktrin Allah, Tritunggal, dan lain sebagainya yang menjadi dasar kekristenan sekarang ini. Nah, Bapak Saudara, saya perjelas sekali lagi bahwa kekristenan sekarang ini itu ada bisa tersistematis pengajarannya itu karena bapak-bapak gereja Tuhan memakai mereka. Ingat, jadi bapak gereja itu mereka itu adalah murid dari murid Yesus. Jadi seperti Yohanes punya murid, terus muridnya punya murid. Nah, terus turun-temurun sampai dengan abad kelima, sampai bagaimana mereka menyusun. Nanti kita akan bahas di berikutnya bagaimana mereka mengkanonisasi. Nah, untuk mengkanonisasi ini, bapak-bapak gereja ini punya peranan penting. Karena mereka meneruskan ajaran Yesus,
ajaran murid dari muridnya Yesus terus sampai dengan apa, mereka bisa mengkanonisasi, mereka bisa mengkanter ajaran-ajaran sesat itu pada masa bapak-bapak gereja ini. Jadi peranan mereka itu sangat luar biasa. Kita bisa mengerti tentang pelajaran Tritunggal, pelajaran tentang dasar kekristenan itu karena bapak-bapak gereja ini sudah mengkonsepkannya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi yang dibahas nih? Apa saja teoprinsip pada masa bapak gereja? Nah, selain itu Tuhan memilih Kaisar Konstantin. Nah, ini juga luar biasanya Tuhan. Jadi selain bapak-bapak gereja Tuhan persiapkan, nah secara politik mereka nggak bisa berkembang kalau tidak ada salah satu secara politik bisa Tuhan pakai, yaitu apa? Konstantinus Agung. Nah, kita tahu bahwa Konstantinus Agung ini waktu dia percaya kepada Kristus, akhirnya seluruh Roma jadi Kristen, dan kekristenan sangat berkembang pesat pada zaman itu. Oke, saudara, jadi bapak gereja dan kemudian Konstantinus ini Tuhan pakai untuk menjadi teopreneur di zaman bapak gereja ini. Nah, kemudian apa lagi saudara? Yang paling luar biasa yang Tuhan pakai bapak gereja adalah waktu mereka mengkanonisasi sebagai teopreneur. Jadi kita punya Alkitab itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu mereka yang mengkanonisasi. Gitu ya saudara, mereka mengkanonisasi. Apa kanonisasi dan bagaimana mereka mengkanonisasi kita akan belajar setelah ini saudara. Cuman prinsipnya begini, bahwa bapak gereja Tuhan pakai sebagai prinsip untuk apa? Mengkanon Alkitab, menyusun Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah ada ya, tapi sudah ditulis oleh Tuhan, sudah pakai, mereka sudah ilhamkan, mereka itu yang menjaga biar tulisan diilhamkan Allah ini bisa disusun dan bisa berguna bagi Kristen pada sepanjang zaman di dunia ini. Nah, apa aja kanonisasi? Kita tahu bahwa kanon itu berasal dari bahasa Ibrani ya, yaitu kane atau kanon, yang secara harafiah memiliki arti gelaga atau bulu. Dalam dunia kuno, gelaga digunakan sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris untuk membuat garis yang lurus. Kanon Alkitab maksudnya adalah peraturan standar, gitu ya, peraturan standar atau ukuran yang dipakai untuk menentukan kitab yang diakui, yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan dalam kanonisasi Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanonisasi Tanakh atau Perjanjian Lama dan kanonisasi Perjanjian Baru. Jadi bapak-bapak gereja ini yang menyusun ini, saudara. Jadi mereka bukan membuat Alkitab, tapi mereka menyusun. Mereka memilah-milah. Oh, ini yang tidak sesuai. Oh, ini yang diilhamkan Allah. Nah, mereka ini yang Tuhan pakai mereka, Tuhan pilih mereka untuk menyusun ini, untuk mengkanonisasi Alkitab ini. Nah, ada dua kitab ya, ada dua kanon ya, yaitu kanon Tanakh atau kanon Perjanjian Lama dan kanon Perjanjian Baru atau Injil ya. Nah, Bapak Saudara, berikutnya pertama kanonisasi Tanakh ya, kanonisasi Tanakh atau PL. Nah, ada syarat atau kriteria. Nah, pertama, jadi waktu itu kan banyak tulisan-tulisan yang berkembang tuh. Nah, syarat menjadi kanonisasi Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki itu syaratnya harus berbahasa Ibrani. Nah, kecuali kitab yang berbahasa Aram, yaitu kitab Daniel dan Esra, kecuali Daniel dan Esra. Nanti kita lihat kenapa Daniel dan Esra mereka termasuk di dalam ini walaupun mereka bukan bahasa Ibrani. Nah, kemudian disahkan dengan penggunaan di kalangan komunitas Yahudi. Contoh, penggunaan surat Ester pada hari raya Purim memungkinkan dimasukin dalam kanon. Jadi di dalam komunitas Yahudi, kalau itu digunakan di acara komunitas Yahudi, bahwa nah itu mereka sepakat bahwa itu bisa dimasukkan sebagai kanonisasi Tanakh. Itu syarat yang kedua ya. Jadi dalam komunitas orang Yahudi itu biasa digunakan. Jadi yang pertama harus berbahasa Ibrani ya, kecuali Ester dan Daniel. Nah, kemudian itu biasa digunakan di komunitas Yahudi dan disahkan ya. Nah, biasa dipakai pada hari-hari besar. Nah, dan ketiga, itu tulisan itu harus mengandung salah satu tema besar dalam Yudaisme, seperti pembelihan atau perjanjian, dan harus ditulis sebelum Nabi Esra. Karena dipercaya bahwa wahyu sudah berhenti sejak saat itu. Bapak Saudara, nah, setelah bangsa Israel dibuang ke pengembalian dan pembuangan, itu 400 tahun itu Tuhan tidak berbicara. Jadi sampai di kitab Maliaki itu ya, itu terakhir Tuhan berbicara di Nabi Esra itu. Nah, Bapak Saudara, pada saat jadi kanonisasi Perjanjian Lama itu harus sampai di Nabi Esra. Kalau setelah itu, kalau kita pelajari di kitab yang
Katolik itu ada lagi ya kitab Makabe. Nah, kitab Makabe itu di antara 400 sampai dengan Yesus lahir. Nah, kita menolak Makabe dan lain sebagainya karena yang dipercaya bahwa Tuhan tuh berhenti berbicara setelah mereka kembali, setelah di kitab Maleakhi terakhirnya itu. Nah, saudara, jadi 3 syarat yang dipakai untuk kanonisasi penyelam adalah itu ya. Pertama, Alkitabnya harus berbahasa Ibrani, kecuali Daniel dan Esther, dan kemudian itu sudah biasa disahkan. Sudah biasa digunakan di komunitas Yahudi. Waktu Yahudi terpencar kemana-mana, itu biasa dipakai kitab-kitab itu yang nanti disahkan pada masa Bapak gereja ini, mereka sahkan jadi ini kitab PL gitu ya. Terus kemudian tulisan itu harus mengandung tema besar Yudaisme itu ya, dan sebelum Nabi Esra itu ya Bapak Ibu. Jadi 3 cara itu aja yang dipakai. Jadi kanon itu tolak ukur. Nah, 3 tolak ukur ini dipakai, akhirnya kitab PL ini disusun. Oke, jadi Bapak Ibu mengerti ya. Jadi Bapak gereja ini Tuhan pakai mereka untuk mengkanonisasi kitab kita ini Bapak Saudara. Nah, kemudian kanonisasi Injil atau perjanjian baru. Nah, ada syaratnya juga. Syaratnya adalah ini. Surat ditulis oleh orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan Yesus dan atau para rasulnya di abad pertama. Itu syarat mutlak. Jadi kalau ada yang menulisnya bukan yang berhubungan dengan murid Yesus dan orang yang hubungan dengan murid yang berhubungan dekat dengan Yesus atau dekat dengan murid-murid Yesus, itu nggak dipakai. Seperti Matius, Markus, Lukas, terus kisah para rasul, Yohanes, itu kan mereka yang dekat dengan Yesus tuh. Paulus walaupun tidak dekat dengan Yesus, tapi dia merupakan murid dari Petrus, dari murid para 12 murid yang memuridkan Paulus, Bapak Saudara. Nah, sehingga dipakai gitu ya. Jadi itu syaratnya. Jadi syaratnya harus ditulis pada kurang lebih zaman murid-murid Yesus atau murid dari murid Yesus. Itu syarat yang pertama untuk kanonisasi Injil. Jadi kalau ada kitab yang itu kan sudah mereka susun kurang lebih 300 tahun lebih ya. 300 tahun, 400 tahun lebih ya. Nah, Bapak Saudara, waktu mereka menyusun kitab itu kan sudah banyak kitab-kitab yang muncul tuh. Ada Injil Barnabas. Kenapa Injil Barnabas ditulis? Karena secara secara literaturnya itu dia berbeda. Dia bukan Barnabas yang ada di murid-murid Yesus. Nah, karena gaya bahasa penulisan dan lainnya tidak seperti itu. Nah, terus kemudian Injil Barnabas ini tidak dipakai pada masa sebelum-sebelumnya seperti Bapak Saudara. Nah, jadi harus surat-surat ini ditulis oleh murid dan murid-muridnya. Jadi waktu murid Tuhan Yesus punya murid itu kan turun-temurun tuh. Sampai dengan Bapak gereja itu kan murid dari murid Yesus, terus muridnya punya murid dan muridnya punya murid. Itu turun-temurun terus. Jadi bisa dijaga. Jadi bisa ketahui ini asli apa tidak, ini palsu atau tidak, ini berasal dari Yesus dan murid-muridnya atau tidak, jadi bisa ketahuan. Nah, itu luar biasa Bapak gereja Tuhan pakai mereka untuk menyusun kanonisasi perjanjian baru ini. Nah, kemudian kerasulan yang meneruskan tradisi rasuli yaitu murid dari para murid. Saya ulangi, kerasulan yang meneruskan tradisi rasuli yaitu murid dari para murid Yesus yang mengakui kitab tersebut. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi tradisi rasuli tadi. Jadi murid mengajarkannya kepada muridnya, terus mengajarkan kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya. Nah, Bapak-bapak gereja ini merupakan murid dari para murid Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tradisi ini. Jadi kalau dia di luar ini pasti ketahuan karena Bapak gereja itu masih ada hubungannya dengan murid Tuhan Yesus secara langsung ya, secara langsung ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah surat ini harus memiliki ortodoksi dan antiquity. Ortodoksi yaitu masing-masing surat memiliki kesatuan, ya. Kemudian berporos kepada iman yang sama pada Yesus yang bangkit dan dimuliakan. Sedangkan antiquity adalah pengakuan kepada kitab-kitab leluhur kuno yang paling dekat dengan sama Yesus. Jadi antiquity itu ya harus yang hubungan dekat dengan Yesus tadi. Kalau sudah kurang lebih 100 tahun kemudian ya nggak diakui. Jadi harus benar-benar zaman ya kurang lebih awal abad pertama tadi, tahun 40, 30, 40, 50, 60, 70 sampai dengan 100. Nah, itu ya harus kira-kira sekitar tahun itu. Kemudian ortodoksi adalah memiliki kesatuan, yaitu harus berporos kepada iman kepada Yesus yang bangkit dan dimuliakan. Itu ya Bapak Saudara ya.
Jadi itu syarat atau kanon yang dipakai untuk mengukur, untuk menjadikan kitab perjanjian baru ini ya saudara. Nah, kemudian yang keempat, surat tersebut harus diterima oleh jemaat mula-mula secara menyeluruh dan universal. Nah, Bapak Saudara, sampai abad ketiga, keempat, kelima itu harus sudah diterima, karena kan tadi tradisi rasul itu ya, rasul mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya, dan muridnya kepada muridnya. Nah, itu tradisi itu harus sudah diterima di semua kalangan secara universal. Jadi contohnya gereja bukan hanya terima di Jawa saja, atau di Kalimantan saja, atau di Sumatera saja, tapi harus diterima secara universal. Nah, kitab PB ini secara universal sudah diterima. Makanya mereka tinggal mengkanonisasi saja, menyusun bahwa ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan Allah. Bapak Saudara, jadi 4 kanon, 4 syarat untuk dipakai untuk mengkanonisasi perjanjian baru itu ya. Nah, oke. Demikian Bapak Saudara. Nah, kita akan melanjutkan lagi, cuman yang pada prinsipnya di Theopreneurship zaman Bapak-Bapak gereja ini, mereka merumuskan 3 ya, yaitu ada Theopreneurship yang dipakai di zaman Bapak gereja, yaitu Bapak-Bapak gereja sendiri, mereka Tuhan pakai untuk menjaga ajaran Yesus, terus ada Tritunggal dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyusun kanonisasi ya. Kemudian siapa lagi tadi, si Raja Konstantinus Agung, Tuhan pakai sebagai kaisar untuk membuat Kristenan sehingga Kristenan bisa berkembang pada zaman itu. Oke, Saudara, kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.